Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Saifuddin, yang kali ini akan kembali menjelaskan materi tentang variasi pada tumbuhan. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai sumber variasi pada tumbuhan yang berlangsung secara alami, maka kali ini saya akan membahas berbagai upaya manusia yang dapat dilakukan untuk meningkatkan variasi pada tumbuhan. Selain itu, secara umum saya juga akan membahas beberapa tindakan manusia yang dapat menyebabkan berkurangnya variasi pada tumbuhan. Variasi pada tumbuhan dapat terjadi secara alami ataupun buatan. Variasi buatan dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk mendapatkan varietas tanaman dengan karakteristik yang diinginkan. Adapun salah satu upaya manusia untuk memperkaya variasi suatu tumbuhan adalah melalui teknik hibridisasi atau disebut juga dengan istilah persilangan. Hibridisasi merupakan proses penyerbukan buatan yang dilakukan oleh manusia yang terjadi antara tanaman atau populasi yang berbeda secara genetik. Tujuannya adalah untuk menemukan varietas-varietas unggul dari jenis tumbuhan tertentu atau untuk tujuan penelitian. Sebelum membahas tahapan hibridisasi, saya akan mengingatkan kembali bahwa dalam proses hibridisasi, keberadaan induk tanaman tetap menjadi faktor penting. Dalam hal ini, yaitu ketersediaan antara sel kelamin jantan yang ada di dalam butir polen dan sel kelamin betina yang terdapat di dalam ovul, baik yang bersumber dari tanaman itu sendiri atau dari tanaman-tanaman yang berbeda. Langkah awal hibridisasi tetap menerapkan prinsip polinasi, yaitu jatuhnya serbuk sari atau polen di atas kepala putik untuk selanjutnya dapat berlangsung proses fertilisasi hingga membentuk tanaman baru. Adapun tahapan hibridisasi atau polinasi buatan adalah sebagai berikut. Pertama-tama, stigma yang telah matang dijaga dari kontaminasi terhadap polen lain. Selanjutnya, polen unggul yang sudah matang sengaja diserbuki pada stigma yang telah dijaga tadi. Proses polinasi dilakukan ketika bunga mekar. Setelahnya, bunga dibungkus lagi. Khusus untuk bunga berkelamin ganda, maka tahapan polinasi buatan didahului dengan emaskulasi, yaitu pemotongan anter untuk mencegah penyerbukan sendiri. Terkait proses hibridisasi, pada dasarnya peran manusia dalam meningkatkan variasi tanaman adalah sebagai perantara berlangsungnya prinsip rekombinasi gen. Peran manusia di sini hanyalah memastikan bahwa polen dan stigma yang berasal dari induk yang diinginkan dapat bertemu. Sementara proses selanjutnya tetap bergantung pada faktor internal dari tanaman itu sendiri yang tentu saja melalui proses responsnya terhadap berbagai faktor lingkungan. Upaya lain yang dilakukan manusia untuk mendapatkan varietas tanaman yang diinginkan adalah melalui pemanfaatan teknologi rekayasa genetika. Produk tanamannya sendiri dikenal dengan istilah tanaman transgenik atau GMO, yaitu tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat melalui penyisipan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Proses pembuatannya biasanya dilakukan penggabungan atau fusi antara gen tanaman utama dengan gen spesies tanaman lain yang berbeda. Penyisipan gen ini melalui suatu vektor atau perantara yang biasanya menggunakan bakteri untuk tanaman dikotil atau partikel gen untuk tanaman monokotil. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, misalnya pembuatan tanaman yang tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap hama, dan lain sebagainya. Adanya teknik rekayasa genetika tentu dapat menambah variasi pada tumbuhan meski memiliki dampak lain yang dirasa kurang menguntungkan dari sisi biodiversitas atau lingkungan. Peran manusia sendiri dalam teknologi rekayasa genetika ini adalah memastikan bahwa kedua materi gen dapat terekombinasi atau bersatu melalui prinsip fusi sel. Selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor apa saja yang melibatkan manusia yang dapat mempengaruhi variasi pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait domestikasi dan seleksi buatan. Domestikasi adalah proses pengadopsian tumbuhan dari kehidupan liar ke kehidupan sehari-hari manusia. Proses domestikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan sebuah seleksi dan pemeliharaan atau budidaya yang akan menghasilkan sebuah varietas atau spesies baru, spesiasi.
Domestikasi bisa disebut sebagai bentuk evolusi akibat proses adaptasi dari lingkungan liar ke lingkup kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, spesies baru yang terbentuk akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan nenek moyangnya. Proses domestikasi cenderung akan mengurangi keragaman genetik pada tumbuhan. Tanaman yang didomestikasi akan mengalami perubahan baik pada bentuk maupun karakternya. Salah satu contoh yang bisa dijelaskan adalah jagung atau Zea mays. Para ahli berpendapat bahwa jagung yang dibudidayakan saat ini merupakan bentuk evolusi dari jagung liar atau Teosinte. Jagung yang sekarang memiliki jumlah biji yang banyak dengan tongkol yang tertutup, yang tentu saja memiliki karakter yang berbeda dengan nenek moyangnya, yaitu Teosinte, yang hanya memiliki jumlah biji yang sedikit dengan tongkol yang terbuka. Selanjutnya adalah artificial selection atau seleksi buatan, yang umumnya merupakan suatu upaya manusia yang disengaja untuk memilih spesies-spesies tumbuhan dengan ciri-ciri tertentu dalam populasi untuk bisa bereproduksi. Jadi jauh sebelum Darwin dan Wallace mengumumkan teori-teori mereka terkait seleksi alam dan penurunan sifat, petani telah melakukan budidaya tanaman melalui proses seleksi buatan untuk mendapatkan tanaman yang mereka inginkan dan tentu saja agar dapat terus bereproduksi untuk mempertahankan karakternya. Brokoli, kubis, kembang kol, sawi, dan kale merupakan contoh dari pembiakan seleksi buatan. Seleksi buatan ini berkaitan dengan proses domestikasi sehingga cenderung akan menurunkan keragaman pada tumbuhan. Demikian penjelasan saya mengenai peran atau tindakan manusia yang dapat mempengaruhi variasi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.